Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mimpi. Apakah bisa dijadikan sebagai hujjah? Saya sudah menyiapkan teksnya, saya baca saja. Mimpi tidak bisa dijadikan hujjah. Saya bahas di sini mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Akhir-akhir ini banyak kita dapati ungkapan yang intinya menyatakan bahwa mimpi tidak bisa dijadikan hujjah sebagai counter terhadap pendapat helper Muhammad Qasim. Ungkapan tersebut sudah banyak mendapatkan balasan ataupun penjelasan dari pihak-pihak yang merasa terkait. Namun, mungkin penjelasan tentang hal ini belum bisa diterima oleh beberapa kalangan yang berpendapat bahwa mimpi tidak bisa dijadikan hujjah. Untuk itu di sini saya ingin ikut membahasnya, semoga bisa membantu mengklirkan pendapat-pendapat yang ada. Sebagaimana kita tahu, mimpi sendiri bisa dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu mimpi buruk yang berasal dari setan, mimpi yang berasal dari alam bawah sadar kita sendiri, dan yang ketiga adalah mimpi benar atau mimpi baik yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membahas tentang apakah mimpi bisa dijadikan hujjah atau tidak, tentu saja yang dimaksud adalah mimpi yang benar yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jenis mimpi yang lain. Adapun yang dimaksud mimpi yang benar adalah mimpi seorang muslim yang jujur dalam perkataan, tidak pernah terbukti berbohong. Dan lebih khusus lagi di sini adalah mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan. Kedudukan mimpi benar atau ru'yah shadiqah bukan sebagai sumber utama dalam mengambil hujjah, tapi sebagai pelengkap atau hujjah tambahan. Misal dalam satu kasus yang ingin kita bahas, yang pertama kita jadikan hujjah adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah hadis. Maka posisi mimpi benar atau ru'yah shadiqah kita jadikan hujjah adalah di posisi yang ketiga. Kita tahu dalam usul fikih sumber hujjah tidak hanya Quran dan hadis, namun juga ada ijma' dan qiyas. Nah, untuk sebuah perkara yang di situ ada ijma', saya tidak menemukan adanya mimpi benar dari Muhammad Qasim yang berkaitan. Artinya jika umat Islam sudah sepakat dalam suatu masalah, maka mimpi benar tidak dibutuhkan. Mimpi benar ru'yah shadiqah justru datang terkait dengan masalah yang umat tidak ada ijma' atau tidak ada kesepakatan dengan atau dalam masalah tersebut. Saya akan menjelaskan dalam beberapa poin permasalahan di mana mimpi benar Muhammad Qasim bisa dijadikan hujjah untuk menyatukan perbedaan pendapat di antara umat Islam. Pertama, tentang sifat permusuhan Yahudi dan Nasrani. Tidak pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap umat Islam. Tentu tidak semua orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang punya kepentingan dengan keyahudian dan kenasroniannya. Dalam kasus ini ada pendapat di kalangan umat Islam yang menyatakan bahwa yang dimaksud orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak akan pernah ridho atau mempunyai sifat permusuhan laten adalah mereka Yahudi dan Nasrani yang terikat dengan kesepakatan Zionisme saja. Di sisi lain ada yang memahami sesuai konteks ayat Al-Quran bahwa bahaya laten itu pasti adanya. Di pihak lain bahkan ada yang sepenuhnya mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tersebut tanpa sebuah penjelasan.
Di sini mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim berperan dalam menjelaskan bahwa bahaya laten itu nyata adanya, dan semua rencana-rencana jahat terhadap Islam dibongkar Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Termasuk dalam hal ini tujuan sebenarnya pihak Rusia yang dianggap mewakili bangsa Rum, di mana sebagian umat Islam memberikan dukungannya. Bagaimana Rusia pada akhirnya akan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya dan akan terang-terangan memusuhi Islam, bersekutu dengan Zionisme yang sekarang seolah menjadi musuh utamanya. Kedua, perbedaan pendapat tentang bagaimana Allah berkomunikasi dengan hambanya dari balik tabir, tentang istiwa alal arsy dan lainnya, yang sampai pada pentakfiran satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dalam kasus ini, mimpi Muhammad Qasim menjelaskan dan menyatukan perbedaan pendapat yang ada, yang saya pahami dari isi mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim, yaitu bahwa Allah berkomunikasi dengan hambanya dari balik tabir. Yang pertama adalah lewat mimpi yang benar, ru'yah shadiqah. Yang kedua adalah lewat arsy. Artinya arsy bukanlah tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi arsy adalah tabir yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkomunikasi dengan hambanya. Kemudian yang ketiga adalah lewat cahaya. Artinya bukan berarti cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bahwa cahaya tersebut adalah juga tabir yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berkomunikasi dengan hambanya. Jadi ketika Muhammad Qasim berkata melihat Allah di atas arsy dalam mimpinya, yang dimaksud bukan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi cahayanya yang menjadi tabir saat berkomunikasi, sebagaimana diungkapkan Muhammad Qasim sendiri. Ketiga, perbedaan pendapat dalam memahami hadis akhir zaman. Masalah ini adalah yang paling banyak ada dalam mimpi Muhammad Qasim, seperti tentang Dajjal, tentang Al-Mahdi, tentang Isa Al-Masih, tentang Ya'juj dan Ma'juj, tentang khilafah ala minhajin nubuwah, dan yang terutama adalah tentang bentuk-bentuk syirik di zaman modern. Yang semuanya tadi tidak bisa saya bahas di sini karena terlalu banyak, dan insya Allah sudah ada penjelasan yang terperinci terkait hal-hal tersebut oleh beberapa hal per Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Demikian saya sampaikan tentang masalah mimpi benar, apakah bisa dijadikan hujjah atau tidak. Karena pernyataan mimpi tidak bisa dijadikan hujjah itu sebenarnya sebuah ungkapan untuk menyerang hal per Muhammad Qasim, tapi tidak mau diserang. Ketika yang mengungkapkan itu menyatakan bahwa mimpi benar tidak bisa dijadikan hujjah, tentu dia akan mendapatkan serangan balik atau disalahkan, atau akan banyak orang yang menyerang orang yang mengungkapkan tersebut. Tapi dengan cari aman, maka dia tidak mengatakan bahwa mimpi benar tidak bisa dijadikan hujjah, tapi mimpi tidak bisa dijadikan hujjah, seperti itu. Seperti itu pembahasan saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.